Berikutnya, saudara, usulan pilkada lewat DPRD makin kencang bergulir. Partai koalisi pemerintahan seperti Gerindra dan PAN mendukung kepala daerah dipilih DPRD dengan alasan lebih menghemat anggaran dan sistem pilkada langsung banyak yang harus diperbaiki. Sementara PDI Perjuangan menolak karena dinilai menghilangkan hak rakyat untuk menentukan pilihannya. Bisa jadi tak ada lagi TPS, kotak suara, dan bilik suara di lingkungan tempat tinggal warga saat pemilihan kepala daerah untuk periode selanjutnya. Ya, tak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah selanjutnya tak lagi melibatkan rakyat secara langsung. Ini karena adanya usulan pemilihan kepala daerah nantinya akan dilakukan oleh DPRD. Partai Gerindra jadi salah satu partai yang sudah menyatakan mendukung usulan pilkada lewat DPRD. Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi bilang, pilkada langsung masih perlu diperbaiki karena ongkos politik yang mahal, baik dari sisi calon maupun dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara. Di wali kota maupun gubernur itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaan. Nah, inilah yang kemudian kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD. Partai Amanat Nasional juga dukung pilkada lewat DPRD. Wakil Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, menilai usulan pilkada lewat DPRD sudah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Edi bilang, usulan pilkada dipilih melalui DPRD tidak bertentangan dengan konstitusi dan opsi tersebut layak dikaji dalam upaya perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Meski usulan tersebut sah secara konstitusional, pihak yang tak sependapat bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan itu kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan ya yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka. Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya. Dan jangan lupa juga, saya bicara sebagai pimpinan MPR, bahwa kalau kita bicara pemilihan secara keterwakilan itu ada dalam sila keempat dalam Pancasila kita, musyawarah untuk mufakat. Sebaliknya, PDI Perjuangan menolak usulan pilkada melalui DPRD. PDIP menilai pilkada melalui DPRD menghilangkan hak rakyat untuk ikut serta dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. PDIP menyebut kepala daerah harus tetap langsung dipilih oleh rakyat supaya ada koneksi antara pemimpin dan rakyatnya dalam menentukan suatu kebijakan daerah. Rakyat diminta untuk bisa ikut serta mengevaluasi apa saja hal yang perlu diperbaiki dari daerahnya. Bagaimana merancang tata kelola dan tata pemerintahan yang kira-kira diinginkan oleh rakyat dan ikut mendesain bagaimana kira-kira 5 tahun ke depan rakyat bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dan seluruh proses tersebut itu dibuka melalui proses pemilihan langsung antara pemimpin dengan rakyatnya. Mendukung prinsip-prinsip dan asas yang mendukung pemilu yang menjaga hak-hak politik dan hak konstitusional rakyat. Ini memang bukan pertama kali muncul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu alasan yang disorot adalah ongkos politik yang dinilai mahal. Tapi, benarkah pilkada melalui DPRD dapat menekan biaya politik atau sebaliknya? Pilkada oleh DPRD menjadi kemunduran demokrasi Indonesia dengan hilangnya hak rakyat memilih langsung pemimpinnya. Tim Liputan, Kompas TV.